Cak Ning, sampean sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya. Janeng jenengan tasih wonten program Cahaya Pagi Janeng dinten Minggu tanggal 17 September 2023. Sapunika sampun kita ikuti bersama pengajian Al-Qur'an saking Ustadz Abil Malik saking Kementerian Agama Kota Surabaya, surat An-Najmu ayat pertama Cak Ning. Nah, sapunika kita juga sampun terhubung sesarengan kalian Ustadz Fahrur Riza Amari MA. Beliau saking Kementerian Agama Kota Surabaya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dan pundi pawartosipun Ustaz? Alhamdulillah, Ning. Sehat-sehat. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat Ustaz kagem waktunya bersama Pro 4 RRI Surabaya. Lan janeng jenengan nggih saged gabung wonten 08962 lan juga wonten Instagram @pro4rri Surabaya. Sapunika sesarengan kalian Ustadz Fahrur Riza Amari MA saking Kementerian Agama Kota Surabaya. Lan Cahaya Pagi dinten iki Cak Ning ngetengahno tema demokrasi dalam Islam. Baik, sumangga Ustadz untuk mukadimah pagi hari ini. Nggih, matur suwun Ning. Alhamdulillah wa syukurillah haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua diberikan oleh Allah satu kesempatan yang luar biasa bisa beribadah, sujud, ruku serta tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat subuh kita. Insyaallah kita akan bawa keimanan kita ini menghadap Allah dengan keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Cak dan Ning para pendengar RRI Surabaya. Dalam kesempatan kali ini kajian kita yaitu mengenai tentang demokrasi dalam Islam. Sebelumnya saya akan menerangkan tentang apakah itu demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos yang memiliki arti kekuasaan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat, sebuah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya yang terpilih. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, serta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Sedangkan nilai-nilai dalam demokrasi adalah adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat, menghormati pendapat orang lain, bersifat terbuka, saling menghargai, dan yang sangat penting yaitu mampu bekerja sama serta dapat menjunjung tinggi dan bermartabat kemanusiaan. Sebuah negara dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi
telah menerapkan sistem demokrasi atau suatu negara dikatakan telah menerapkan sistem demokrasi jika telah memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, yaitu memiliki perwakilan rakyat. Indonesia memiliki lembaga legislatif bernama Dewan Perwakilan Rakyat yang telah dipilih melalui pemilihan umum, sehingga urusan negara, kekuasaan, dan kedaulatan rakyat kemudian diwakilkan melalui anggota DPR. Yang kedua, keputusan berlandaskan aspirasi dan kepentingan warga. Seluruh keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah berlandaskan kepada aspirasi dan kepentingan warga negaranya dan bukan semata-mata kepentingan pribadi atau kelompok saja. Hal ini sekaligus mencegah praktek korupsi yang merajalela. Dan yang ketiga, yaitu ciri-ciri negara yang menerapkan sistem demokrasi, menerapkan ciri konstitusional. Hal ini berkaitan dengan kehendak, kepentingan, atau kekuasaan rakyat, di mana hal tersebut juga tercantum dalam penetapan hukum atau undang-undang. Dan yang keempat, menyelenggarakan pemilihan umum. Pesta rakyat itu harus digelar secara berkala sehingga kemudian terpilih perwakilan atau pemimpin negara ini untuk menjalankan roda pemerintahan. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, ciri-ciri negara berdemokrasi yaitu terdapat sistem kepartean. Dalam artian yaitu partai adalah sarana atau media untuk melaksanakan sistem demokrasi. Dengan adanya partai, rakyat juga dapat dipilih sebagai wakil rakyat yang berfungsi menjadi penerus aspirasi. Tujuannya tentu saja agar pemerintah dapat mewujudkan keinginan rakyat. Pada konsepnya, tujuan demokrasi dalam kehidupan bernegara juga meliputi kebebasan berpendapatan atau berpendapat dan kedaulatan rakyat. Sedangkan untuk tujuan demokrasi secara umum memiliki tujuan, yaitu pertama, kebebasan berpendapat. Dalam artian apa? Memberi kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi. Negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi di mana rakyatnya memiliki kebebasan untuk memberikan pendapat dan menyuarakan aspirasi dan ekspresi mereka. Hal ini menjadi yang fundamental bagi negara demokrasi. Penjaminan hak dasar ini juga dilakukan dengan terbuka sebagai cara mengungkap dan mengatasi adanya masalah sosial yang belum terwujud. Lalu yang kedua, yaitu tujuan demokrasi sendiri menciptakan keamanan dan ketertiban. Secara umum, demokrasi bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, dan ketentraman di lingkungan masyarakat. Demokrasi sendiri akan menjamin hak-hak setiap warga negara dan mengedepankan musyawarah untuk memecahkan solusi bersama agar terjalin keamanan bersama di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu mendorong masyarakat aktif dalam pemerintahan. Dalam hal ini tentu demokrasi mengedepankan kedaulatan rakyat, sehingga rakyat akan dilibatkan dalam setiap proses pemerintahan, mulai dari pemilihan umum secara langsung hingga memberi aspirasi terkait kebijakan publik.
Rakyat yang didorong aktif terlibat dalam bidang politik guna memajukan kinerja pemerintahan negara tersebut. Adanya peran rakyat dalam pemerintahan juga akan membuat setiap warga negara lebih bertanggung jawab secara penuh. Lalu selanjutnya yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tertinggi dalam negara yang menganut sistem pemerintahan demokrasi tentu ada di tangan rakyat. Artinya, rakyat berhak memberi aspirasi dan kritik pada pemerintahan. Sistem pemerintahan demokrasi juga bertujuan membatasi kekuasaan pemerintahan agar tidak menimbulkan kekuasaan yang absolut atau diktator. Dengan demokrasi diharapkan akan menciptakan pemerintah yang bertanggung jawab, di mana pemerintahan hanya berfungsi sebagai wakil rakyat yang ditugasi untuk merangkum semua kebutuhan rakyat. Rakyat dapat menilai dan menuntut apabila ada ketidaksesuaian antara kebutuhan dengan kebijakan yang dirumuskan. Rakyat dapat mengajukan tuntutan apabila pemerintah melakukan penyelewengan terhadap kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu mencegah perselisihan. Dalam suatu negara demokrasi, setiap masalah atau konflik yang terjadi akan diselesaikan dengan cara bermusyawarah. Sehingga diharapkan dengan menganut sistem demokrasi bisa mencegah adanya perselisihan antar kelompok dan dapat menyelesaikan segala masalah secara damai. Berikut ini adalah demokrasi dalam Islam, yaitu memiliki ciri-ciri yang mana yang pertama yaitu adanya musyawarah. Adanya musyawarah atau asyura. Prinsip ini menjelaskan cara pengambilan keputusan berdasarkan kesepakatan bersama dengan mengutamakan kepentingan umum daripada pribadi atau golongan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amri. Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan yang kedua, ciri demokrasi dalam Islam sendiri adalah adanya keadilan atau al-adlu, adil. Dalam artian yaitu penegakan hukum di berbagai sektor kehidupan sehingga berjalan adil dan bijaksana bagi semua orang. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 8, yang artinya berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, ciri demokrasi dalam Islam yaitu memenuhi kepercayaan atau dapat dipercaya atau amanah. Dalam artian apa? Setiap orang yang terlibat dalam demokrasi wajib menjaga amanah yang dititipkan saat kita bermusyawarah. Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 58 sebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi
antahkumu bil adli. Artinya yaitu sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Lalu ciri selanjutnya yaitu tanggung jawab. Setiap muslim wajib menyadari jabatan dan kekuasaan adalah amanah yang harus dilaksanakan. Mereka yang dititipi amanah wajib bertanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, yaitu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatiha. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabkan atas apa yang dipimpin. Dan yang kelima yaitu kebebasan atau al-hurriyah. Bagi seorang muslim kebebasan wajib diterapkan selaras dengan tanggung jawab. Jangan sampai kebebasan dilakukan tanpa kendali hingga merugikan lingkungan sekitar. Lalu dalam Al-Quran disebutkan yaitu dalam surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Maka inilah ciri-ciri negara yang berdemokrasi, baik itu secara umum maupun demokrasi yang diterapkan atau prinsip demokrasi di dalam Islam itu sendiri. Begitu, Ning. Terima kasih atas penjelasannya. Baik. Matur nuwun sangat. Ustadz Fahrul Rizal Mahari MA untuk ilmunya pagi hari ini, untuk mukadimah pagi hari ini. Dan sampun wonten 2 WhatsApp ya yang masuk wonten 08960 Tapi ditahan dulu ya Ustadz, karena kita akan jeda satu komposisi lagu sebelum nanti kita akan pertanyakan ya jawaban dari 2 pertanyaan yang ada di WhatsApp Pro 4 RRI Surabaya. Nah, di tengah ya Caning ya, Cak Nandi mari ngene balik maneh.
yakni sampeyan sing ngrungokno siaran Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Janing jenengan tasih wonten program Cahaya Pagi Pro 4 RRI Surabaya, sesarengan kalian Dini Wardani, lan kita masih terhubung sesarengan kalian Ustadz Fahru Riza Amari MA saking Kementerian Agama Kota Surabaya. Lan diteniki Janing tasih ngetengahno tema demokrasi dalam Islam. Nah, ini Ustadz ada yang bergabung ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan saya Rasya dari Surabaya. Ibu Rasya atau Mbak Rasya ya, matur nuwun untuk pertanyaannya pagi hari ini. Ustadz, kalau berbicara tentang demokrasi, apalagi dikaitkan dengan Islam, biasanya itu demokrasi itu pandangannya adalah negatif karena ada beberapa hal di dalam demokrasi itu yang tidak berjalan sesuai dengan syariat Islam. Bagaimana ketika melihat pandangan yang seperti ini, Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Rasya ya yang ada di Surabaya. Semoga Ustadz. Ya, terima kasih Ning Dini Wardani atas pertanyaannya. Demokrasi sendiri yaitu dalam artian kekuasaan di tangan rakyat. Dalam artian apa? Di contoh sebagai zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sendiri dalam penerapan atau menegakkan negara pertama kali dalam Islam, yaitu dengan cara-cara demokrasi. Yaitu beliau tidak menggunakan, ketika di Madinah, tidak menggunakan Al-Quran sebagai konstitusi negara. Karena Al-Quran hanya berlaku bagi orang-orang yang mempercayainya. Maka beliau mencontohkan bahwasanya negara yang beliau pimpin, yaitu dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di Madinah, yaitu dengan menggunakan piagam Madinah, yang mana ringkasan isinya dari piagam Madinah sendiri antara lain menetapkan adanya kebebasan beragama, terus kebebasan berpendapat, tentang keselamatan harta benda dan larangan orang melakukan kejahatan. Isi dari piagam Madinah sendiri hingga kini masih sering dikutip, baik dalam membuat sebuah naskah, peraturan, ataupun pada saat seorang tokoh agama berpidato. Dalam artian apa? Ketika orang memahami demokrasi dalam tanda kutip, yaitu di Indonesia, yang mana ada yang berpendapat tidak sejalan dengan syariat Islam. Pada dasarnya demokrasi di Indonesia ini, kalau menurut pendapat saya, ini sudah sejalan dengan syariat Islam itu sendiri, yaitu apa? Bagaimana sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Maka demokrasi yang diterapkan di dalam negara kita Indonesia ini sebenarnya sudah sesuai dengan syariat Islam. Jadi landasan negara kita sendiri yaitu Pancasila, yang mana mengedepankan yaitu isi dari Pancasila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebagaimana kita yang meyakini umat Islam ini mempunyai keyakinan bahwasanya kita yaitu berketuhanan yang Maha Esa dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad.
Katakanlah, hai Muhammad, bahwasanya Allah atau Tuhan itu satu. Jadi dalam pemaknaan demokrasi di dalam agama Islam itu sendiri sebenarnya sesuai. Ya, kita ini sudah menerapkan demokrasi di dalam negara kita ini yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Tentunya dengan contoh yang diterapkan oleh Rasulullah SAW dalam bernegara tadi, yaitu dalam piagam Madinah tadi, yaitu memberikan kebebasan dalam beragama. Jadi Rasulullah sendiri, Nabi sendiri, yaitu tidak pernah semena-mena ketika dalam memimpin di sebuah negara, khususnya yaitu ketika itu di Madinah. Semuanya mendapatkan perlindungan dari beliau Rasulullah SAW. Maka itulah yang disebut sebagaimana Islam adalah rahmatan lil alamin. Mungkin itu saja, Ning Bini. Ya. Terima kasih. Baik, matur nuwun sangat Ustadz untuk pertanyaan dari Mbak Rasya pagi hari ini. Nah, kemudian ada juga Pak Edi ya, di Gresik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Mau menanyakan Ustadz, demokrasi yang seperti apa yang baik untuk kita saat ini, dan bagaimana caranya agar kita ini berdemokrasi sesuai dengan rel dan sunnah Rasul ya, dan juga tetap dalam jalan Allah yang diridhoi Allah, katanya Pak Edi ya. Baik, matur nuwun sangat Pak Edi ya untuk pertanyaannya pagi hari ini. Bagaimana caranya agar kita ini bisa tetap di jalan yang diridhoi Allah, Ustaz? Semoga. Ya, terima kasih Ning Dini. Semoga sehat selalu ini Ning Dini ya. Pagi-pagi sudah menemani kita. Amin. Untuk siaran ini. Injil, matur nuwun sangat Ustaz. Bagaimana demokrasi yang baik ya, agar supaya kita ini berdemokrasi dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tetap kita harus mengikuti prinsip atau nilai-nilai dalam demokrasi yang diterapkan atau yang sudah saya terangkan tadi, yaitu dalam Islam, ya, demokrasi dalam Islam. Yang pertama tadi yaitu kita harus pahami bahwasanya kembali pada prinsip atau ciri sebuah negara yang berdemokrasi, yaitu kedaulatan, kekuatan tertinggi yaitu berasal di tangan rakyat. Ya, dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tidak boleh pemerintah itu serta-merta bertangan besi atau otoriter. Ya. Sehingga ketika ada satu masalah di dalam sebuah negara yang berhubungan dengan rakyat atau masyarakat di suatu daerah, maka yang dijunjung tinggi yaitu kesepakatan melalui musyawarah. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan, ketika kita menghadapi satu masalah dalam suatu negara, maka yang dijunjung tinggi adalah kesepakatan dengan cara bermusyawarah. Tetap pemerintah tidak berhak serta-merta atau mengatur penuh keputusan yang ada di dalam musyawarah. Kesepakatan bersama itulah yang nantinya dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu adil, dan harus adil, tidak boleh ada titipan. Nah ini Ning. Ya. Ya, titipan untuk memenangkan satu kelompok lain agar supaya akhirnya rakyatnya sendiri nanti yang jadi korban. Ya, itu tidak boleh. Bagaimana Allah mau meridhoi sebuah negara kalau dalam penerapan demokrasinya itu menzalimi rakyatnya? Naudzubillah. Ya, jadi
tidak boleh kita selaku pemerintah semena-mena, akhirnya yang terjadi mendolimi rakyatnya, mendolimi masyarakatnya, ya, menghalalkan segala cara. Ya. Bahkan pada zaman Khalifah Umar sendiri, ya, Khalifah Umar sendiri itu tidak semena-mena terhadap rakyatnya. Ada sebuah atau seorang bupati lah kalau sekarang ini mau menggusur tanahnya seorang Nasrani, ya, seorang Yahudi, ya, itu saja ketika lapor kepada Sayyidina Umar, ya, seorang khalifah waktu itu, dibawakan sebuah tulang, lalu dikasih garis dari pedang itu, bawa kepada bupati itu atau pemimpinmu yang di sana. Akhirnya apa yang terjadi? Yaitu ketegasan dalam diri seorang Sayyidina Umar bin Khattab, tidak semena-mena memenangkan kaum muslimin walaupun itu dari kelompok kita sendiri, ya. Nah, itulah nanti menjadikan negara ini yaitu negara yang berdemokrasi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Ya, jadi memang kita juga harus bisa menyikapi demokrasi itu sendiri ya Ustadz ya, agar kita juga bisa menjalankan demokrasi sesuai dengan rel yang ada ngaten ya Ustadz ya, tidak melenceng dari apa yang telah diberikan oleh Rasulullah dulu sebagai contoh kepada kita semuanya. Ngaten ya Ustadz ya. Nggih. Laras mungkin. Matur nuwun sangat. Ini Ning Rasya, Mbak Rasya dan juga wonten Pak Edi yang sudah bertanya pagi hari ini. Agak sedikit berat ya Ustadz ya pagi hari ini ya bahasanya. Wah, berat ini bahasanya di luar pembahasan kita ternyata ini. Baik. Dan antusias para pendengar ini, Cak dan Ning ini khususnya di daerah Surabaya, Masya Allah luar biasa. Pagi-pagi sudah semangat untuk bertanya. Semangat ya. Jangan-jangan belum sarapan ini. Nah, baru salat subuh ya Ustaz ya. Langsung mendengarkan cahaya pagi ngaten. Baik, lanjut Ustaz, karena sampun di menit ke-42. Semoga untuk simpulan pagi hari ini Ustaz. Baik, terima kasih Ning Dini Wardani. Kesimpulannya, di dalam penerapan demokrasi, khususnya kita ini di negara atau Indonesia, ya, tidak perlu kita ini mengedepankan egoisme, ya, karena negara ini didirikan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di dalam agama Islam itu sendiri. Ayo kita sama-sama menegakkan demokrasi yang Islam, ya. Walaupun itu tidak ada tulisan Islam di dalam negara Indonesia, karena dasar negara kita sendiri, bagaimana kita ketahui, yaitu memiliki dasar Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Itu sebagaimana sudah mewakili kita seluruh umat yang beragama yang tinggal di negara kesatuan Indonesia. Kita saling menghormati, saling menghargai, saling gotong royong antar sesama umat beragama, saling menjaga keutuhan NKRI ini. Jangan sampai kita mudah-mudah untuk dipecah belah oleh kelompok-kelompok lain. Seperti itu. Terima kasih Ning Wardani. Baik, matur nuwun sangat Ustaz Fahrul Riza Amari MA saking Kementerian Agama Kota Surabaya untuk ilmu yang pagi hari ini, untuk mukadimah pagi hari ini. Semoga Cak Ning yang mendengarkan ini bisa mendapatkan pahala ngaten ya Ustaz ya, dicatat oleh malaikat ya. Dan juga diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dicatat sebagai amal ibadah yang baik dan juga yang saleh-saleha. Matur nuwun sangat Ustaz, semoga lain waktu bisa bertemu di RRI Surabaya. Ya, selamat berhari Minggu.
Oke. Baik, selamat berhari Minggu Ustaz. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh berkah dan barokah. Amin. Matur nuwun sangat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Janeng niku wau sesarengan kalian Ustaz Fahrur Riza Amari saking Kementerian Agama Kota Surabaya. Lan anjang menika sampun ketengahno tema tentang demokrasi dalam Islam. Memang agak sedikit berat ya tema pagi hari ini, tapi alhamdulillah dengan adanya tema ini Caning kita bisa tahu bagaimana demokrasi secara Islam ini masih bisa ditegakkan ya di negara Indonesia, meskipun harus juga berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila. Seperti itu ya Caning ya. Matur nuwun sangat.